Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengguna data dan kebutuhannya. Nah, sebagai statistikawan yang baik, kita tuh harus paham betul tentang menilai kebutuhan pengguna. Karena pada dasarnya, setiap pengguna memiliki kebutuhan statistik yang berbeda, sehingga diharuskan untuk menilai kebutuhan pengguna untuk menjamin statistik yang diproduksi itu relevan. Apa saja sih klasifikasi pengguna ofisial statistik? Nah, menurut Vichy Valentin Ross dan Rouen pada tahun 2015 dalam European Statistical Advisory Committee, membagi pengguna menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu pengguna institusional, di mana umumnya data digunakan untuk mengambil keputusan pemerintah dan keperluan administrasi. Contoh pengguna yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional. Yang kedua yaitu pengguna non-institusional, di mana fokus utamanya yaitu menyiapkan statistik sebagai bahan komunikasi dan menyebarluaskan. Contohnya, jurnalis, pelajar, analisis kebijakan, dan peneliti. Nah, taksonomi lainnya dipisahkan secara individu dengan mengidentifikasi pengguna menurut frekuensi pengguna dan tingkat kemahirannya. Pertama, pengguna berat. Biasanya pengguna ini tahu di mana menemukan data dan bagaimana menafsirkannya. Contohnya peneliti, spesialis, dan sebagainya. Yang kedua, pengguna sangat berat. Peneliti yang rutin menggunakan disaggregated dan mikrodata dalam penelitian. Ketiga, pengguna ringan, yaitu pengguna yang tertarik dengan infografis namun cenderung sulit menemukan data yang dibutuhkan. Keempat, non-pengguna, yaitu orang-orang yang tidak tertarik pada data dan meyakini bahwa data itu sulit dipahami serta tidak menyadari bahwa data itu penting. Next, kita bahas tentang menilai dan menentukan prioritas. Menurut statistik Kanada, relevant gap adalah waktu di antara kebutuhan pengguna meningkat dan statistik yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi akan kuberitahu nih beberapa cara untuk menilai kebutuhan pengguna. Pertama, melalui Dewan Statistik. Kedua, mengadakan konsultasi secara periodik. Ketiga, mengumpulkan komentar pengguna secara online. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam rapat dan seminar yang diadakan oleh institusi lain. Nah, selanjutnya yaitu kriteria prioritas kebutuhan. Kita tuh harus tahu, pertama, kebutuhan pengguna mana yang paling dibutuhkan oleh pengguna. Lalu, mana yang dibutuhkan secara konsisten. Kedua, yaitu kebutuhan pengguna mana yang dipenuhi dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, jika mekanisme pengumpulan data baru akan dibuat, kebutuhan pengguna mana yang dipenuhi oleh mekanisme itu. Dan yang terakhir, kebutuhan pengguna mana yang pantas dipenuhi oleh sistem statistik nasional.